Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di edisi 60. Pokok bahasan edisi 60 itu sama dengan pokok bahasan edisi 59, yaitu merangkai kalimat ismiyah bagian 2. Merangkai kalimat ismiyah bagian 2. Kita diminta merangkai kalimat ismiyah dalam bahasa Arab, kemudian komponen-komponen kalimat ismiyah itu digali dari kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia 1 sampai 10. Nomor 1. Seni itu panjang. Seni itu panjang. Itu jelas jumlah ismiyah. Yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat ini adalah seni itu. Ya, seni itu. Seni itu. Ada apa dengan seni itu? Oh, seni itu panjang. Ya. Seni bahasa Arabnya fannun. 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 Fanun ya, fanun. Sebelumnya sudah pernah dimunculkan kata benda profesi seniman. Seniman itu fannan. Fannan. Ya, fannanun, ya kan? Yang dimunculkan dalam edisi itu adalah bentuk perempuan dari fannanun, yaitu fannanah. Fannanah. Fannanatun. Fannanatun itu seniman wanita, seniman laki-laki itu fannan. Kalau seni itu fannun. Oke, seni itu berarti al-fannu. Jadi kalau seni itu difungsikan sebagai mubtada, dia marfu dan ma'rifah ya. Jadi al-fannu. Saya tulis di sini al-fannu. Al-fannu. Di batas antara mubtada dan khabar panjang, panjang tawilun. Panjang tawilun. Al-fan itu laki-laki ya. Jadi ini mubtada. Ini khabar mubtada harus marfu, ini sudah marfu, al-fannu. Kemudian dia ma'rifah, sudah ma'rifah dengan alif lam. Kemudian yang berperan sebagai khabar itu kata sifat. Kalau kata sifat berperan sebagai khabar, dia itu nakirah ya. Nakirah bertanwin, kemudian dia itu marfu. Ya. Al-fannu tawilun. Al-fannu tawilun. Seni itu panjang. Ya, seni itu panjang. Ini sudah jadi peribahasa sebetulnya. Jadi peribahasa dalam bahasa Latin ars longa, ya. Seni itu panjang. Kemudian kehidupan itu pendek. Nah, ini kalimat-kalimat pendek sebetulnya, kalimat-kalimat mudah. Kehidupan itu berperan sebagai mubtada, kemudian pendek berperan sebagai khabar. Ini khabar. Khabarnya sama dengan kalimat nomor 1, kata sifat ya. Kehidupan, apa kehidupan? Kehidupan itu hayatun. Hayatun. Nah, kalau kehidupan itu, ini tinggal kita beri alif lam ya. Kemudian akhirnya itu single dhammah. Jadi kehidupan itu pendek, al-hayatu. Al-hayatu. Al-hayatu gitu. Al-hayatu ini mubtada. Yang berperan sebagai mubtada itu kata benda ya. Kata benda. Kemudian pendek. Pendek. Jadi kata sifatnya pendek. Ini khabarnya itu kata sifat pendek. Ingat, kata sif ini mubtadanya ini bertamarbutah. Oleh karena itu, khabarnya juga harus bertamarbutah. Pendek itu qasir.
Jadi kalau kita tambah idza marbutah, al-hayatu qasiratun. Hafalkan itu. Al-fannu tawilun, al-hayatu qasiratun. Ini khabar. Yang berperan sebagai khabar itu kata sifat. Kemudian mubtada harus diselaraskan dengan khabar dalam hal gender. Mubtada itu ini perempuan, oleh karena dia berakhir dengan ta marbutah. Oleh karena itu kata sifatnya juga harus perempuan, berakhir dengan ta marbutah. Berikutnya, Islam sebuah agama. Mubtadanya jelas Islam. Ada apa dengan Islam itu? Islam itu sebuah agama. Nah, mari kita jadikan Islam itu sebagai mubtada. Kita tambah alif lam. Al-Islamu, gitu kan? Al-Islamu, Al-Islamu. Nah, ini mubtadanya, ini mubtada. Kemudian sebuah agama. Agama itu apa? Agama itu dinun, kata benda. Kata benda, al-Islamu dinun. Nah, ini contoh jumlah ismiyah yang mubtadanya itu kata benda, khabarnya pun kata benda. Ingat, kata benda itu bisa difungsikan sebagai mubtada juga sebagai khabar. Al-Islamu dinun. Ka'bah sebuah kiblat. Nah, ini sama saja. Mubtadanya itu Ka'bah. Ini mubtadanya Islam, ya. Jadi Ka'bah itu al-Ka'batu, al-Ka'batu, ya. Kemudian kiblat itu qiblatun, ya. Qiblatun. Jadi al-Ka'bah ini kata benda sebagai mubtada, qiblatun juga kata benda sebagai khabar. Nah, ini kalimat-kalimat pada edisi 60 ini merupakan kalimat-kalimat singkat, ya. Nah, tapi persyaratan mubtada dan khabar harus dipenuhi. Lihat, mubtada itu ma'rifah dan marfu'. Ma'rifah beralif lam dan marfu'. Kemudian khabarnya itu nakirah dan marfu'. Ini juga begitu. Ma'rifah, marfu', nakirah, marfu'. Nomor 2 juga begitu. Ma'rifah, marfu', nakirah, marfu'. Nomor 1 juga begitu. Jadi mubtadanya itu marfu', dia berakhir dengan dhammah, kemudian dia ma'rifah, dia beralif lam. Nomor 5, Musa seorang rasul. Nah, jadi batas antara mubtada dan khabar itu di sini, ya. Musa itu kata benda nama ini, Musa ini. Kata benda nama berperan sebagai mubtada. Sedangkan seorang rasul juga kata benda berperan sebagai khabar. Ya, Musa itu Musa yang dalam kasus apapun, apakah dalam kasus marfu seperti ini, kasus mansub, kasus majrur, bentuknya sama. Musa. Kita lihat Musa berperan sebagai mubtada. Mubtada harus apa? Mubtada harus marfu. Ini marfu, ini Musa ini. Ya, Musa itu dalam kondisi apapun Musa. Kemudian dia harus ma'rifah. Musa itu sebuah nama. Sebuah nama otomatis ma'rifah. Jadi Musa itu sudah memenuhi syarat untuk dijadikan mubtada. Di batas mubtada khabar, khabarnya rasul, seorang rasulun. Musa rasulun, ya. Nah, ini sebagai apa? Sebagai khabar. Yang berperan sebagai khabar itu kata benda, ya. Ini pun yang berperan sebagai mubtada itu kata benda. Jadi kalau kita membentuk kalimat yang lebih panjang, Musa seorang rasul dan nabi. Seorang nabi dan rasul. Musa nabiyun wa rasulun, misalnya. Nomor 6, Faisal seorang ketua kelas.
ketua kelas. Ketua itu, pimpinan tertinggi itu rais, ya kan? Rais, raisun, raisun, ya, raisun, 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 raisun. Jadi Faisal itu nama yang bertanwin, Faisalun, ya. Faisalun ini sebagai apa nih? Ini sebagai mubtada. Itu kata benda. Ya. Ada apa dengan Faisal itu? Faisal itu rais. Ya. Rais. 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 Ini rais, ya. Ini rais. Ini kata benda ini. Ketua itu kata benda, rais. Kemudian kelas itu juga kata benda, faslun. Faslun, ya. Faslun. Jadi Faisal itu mubtada. Dia itu kata benda sebagai mubtada. Kemudian ada apa dengan Faisal itu? Oh, Faisal itu ketua. Ketua juga kata benda. Jadi rais itu kata benda sebagai apa? Sebagai khabar. Kemudian setelah ketua, yang kata benda itu ada lagi kata benda. Kelas itu kata benda. Jadi ini merupakan rangkaian. Baru di kalimat nomor 6 ini kita menemukan prasa. Rangkaian KB1 dan KB2. Jadi dia itu murakab, idhafiyun. Coba lihat, seorang itu tanwin. Tanwin itu kita sematkan di mana? Tanwin itu kita sematkan di kata benda terakhir. Faslin. Kemudian ini kata benda satu, tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, dan dia harus marfu karena khabar, ya. Jadi roisu. Jadi Faisalun roisu faslin. Jadi Faisal seorang ketua kelas. Kalau soalnya kita ubah, Faisal ketua kelas itu. Jadi kata sandangnya itu, bukan seorang. Itu alif lam. Alif lam itu kita sandangkan di mana? Juga di kata benda terakhir. Jadi kalimatnya Faisalun raisul fasli. Raisul fasli. Raisul fasli beralif lam. Kalau raisul faslin, seorang ketua kelas. Oke, berikutnya kalimat nomor 7. Kalimat nomor 7 ini ada dua kalimat. Jakarta sebuah kota. Jakarta ibu kota Indonesia. Ibu kota asimah. Ibu kota itu asimah, ya. Asimah. Sini saya tulis. Sod, ya. Asimatun. Asimatun. Itu kata benda, ya, kata benda. Jadi kalimat nomor 1, Jakarta sebuah kota. Ini batas antara mubtada khabar. Mubtadanya Jakarta, khabarnya kota, ya. Ini kota. Jakarta kita tulis Jakarta. Sini saya tulis, ya. Jakarta, gitu ya, menulis Jakarta. Jakarta ini sebagai apa ini? Ini sebagai mubtada. Kemudian sebuah kota. Kota itu Madinah. Ya, Madinatun. 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 Jadi Madinatun itu khabar. Ya, jangan katakan Jakarta Madinatan. Oleh karena Madinah itu khabar. Khabar harus marfu. Tanda rafa'nya itu dhammah, ya. Double dhammah oleh karena dia tidak bertanwin, tidak beralif lam. Jakarta Madinatun, kemudian diulangi lagi kota Jakarta itu Jakarta sebagai mubtada lagi. Jakarta ini mubtada lagi ini, ya. Di sini pun dia mubtada, dalam kalimat kedua juga dia mubtada. Ibu kota Indonesia, ya.
Ibu kota dalam bahasa ini, dalam bahasa Indonesia terdiri dari dua kata. Kata ibu dan kata kota. Tapi dalam bahasa Arab, ibu kota itu terdiri dari satu kata, itu tadi. Asimah. Iya kan? Asimah. 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 Ya, asimah. Nah, ini kata benda. Ya. Kemudian Asimah ini, ibu kota ini diikuti lagi oleh kata benda Indonesia. Indonesia. Jadi kata benda nama ya. Ya, Indonesia, ya. Indonesia. Ini kata benda satu, ini kata benda dua. Jadi rangkaian idhofiyun. Kata benda satu, kata benda dua. Syarat yang harus dipenuhi, kata benda satu itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Jadi ini sudah tidak bertanwin, sudah tidak beralif lam. Kemudian kata benda dua harus majrur, ya. Kata benda dua harus majrur. Ingat, kata benda isim yang berakhir dengan alif panjang seperti ini maupun alif bengkok, alif pendek semacam ini, dalam kasus apapun marfu, mansub, majrur itu bentuknya sama, ya. Secara kasat mata sama. Jadi kalimatnya Jakarta asimatu. Oh, ini kata benda satu ini terbuka, bisa asimata, bisa asimatu, bisa asimati. Kenapa asimatu? Oleh karena dia khabar. Oleh karena dia khabar. Khabar harus marfu. Jadi ini batas antara mubtada dan khabar. Yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat kedua ini adalah Jakarta. Ada apa dengan Jakarta itu? Nah, itu dijelaskan oleh khabar. Ibu kota Indonesia. Asimatu Indonesia. Oke. Nomor 8. Mary, seorang ratu. Ya, seorang ratu. Ratu sudah pernah dimunculkan. Apa bahasa Arab ratu? Malikatun. Dia bentuk perempuan dari malikun. Malikun raja, malikatun ratu. Ya, kemudian ini adil itu kata sifat ya. Adil itu kata sifat, cantik juga kata sifat. Kata sifat. Ya, kata sifat. Jadi kata sifat. Jadi Mary seorang ratu. Mary itu kita buat aja Maryam ya. Mary itu kita buat saja Maryam. Maryamu. Ini persoalannya nih bisa juga kita ganti ini Maryam. Ya. Maryam. Ya. Mary itu bahasa Inggris dari Maryam ya. Maryamu, ingat Maryamu itu ghairu munsharif. Tidak bertanwin ya. Seorang ratu. Ini sebagai mubtada. Ratu itu malikatun. 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 Nah, ini sebagai apa? Ini sebagai khabar. Nah, jadi mubtadanya kata benda nama, kemudian khabarnya itu kata benda biasa. Syarat yang harus dipenuhi oleh mubtada, dia harus marfu, udah marfu ini, kemudian dia ma'rifah. Dia ma'rifah oleh karena dia sebuah nama ya. Nah, malikatun itu berperan sebagai khabar, khabar harus marfu, dia sudah marfu, marfu bertanwin. Ya, oleh karena seorang. Kemudian malikatun. Malikatun itu nakirah ya. Jadi Maryamu malikatun. Jadi Maryamu ini kata benda. Ini kata benda. Ini juga kata benda ya, kata benda. Bedanya Maryamu itu kata benda nama, malikatun itu bukan kata benda nama, kata benda biasa. Kemudian dilanjutkan, jadi ini batas antara mubtada dan khabar ya. Dilanjutkan, dia seorang ratu yang adil dan cantik. Mana mubtadanya? Mana subjeknya? Subjeknya jelas dia. Oleh karena dia ini kata ganti terpisah yang berperan sebagai mubtada ya kan? Jadi mubtada. Sisanya seorang ratu yang adil dan cantik itu kabarnya. Itu bagian kalimat yang menjelaskan dia. Dia itu siapa? Oh, ada apa dengan dia itu? Dia itu siapa ini? Dia ini Mary, Maryam. Itu ratu itu. Ada apa dengan Maryam?
yang ratu itu, oh dia seorang ratu yang adil dan cantik. Kan begitu kan? Jadi mubtada, sisanya itu khabar. Kalau kita lihat khabar itu terdiri dari ratu. Ratu itu kata benda, iya kan? Ratu itu kata benda. Kemudian adil itu kata sifat. Kata sifat. Kemudian cantik juga kata sifat. Kata sifat, ya. Dan kata sifat. Jadi dia Maryam itu apa bahasa Arab, dia perempuan, hiya. Gitu kan? Hiya. Hiya ini sebagai apa ini? Hiya sebagai mubtada. Kemudian ini batas antara mubtada dan khabar. Seorang ratu, apa ratu? Malikatun. 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 Ini seorang ratu. Seorangnya itu tanwin ini. Kemudian ini kata benda ya, diikuti oleh kata sifat, adil. Kata sifat adil. Adil itu adil. Kata adil itu kita ambil dari bahasa Arab. Jadi oleh karena kata bendanya perempuan, maka kata sifatnya juga perempuan. Adilatun. Adilatun. Ya, adilatun. Kemudian cantik. Cantik itu ya kita rangkai saja. Malikatun, adilatun, jamilatun. Ya, jamilatun. Jamilatun. Jadi kalau kita lihat komposisinya, kata benda plus kata sifat plus kata sifat. Jadi kata sifat yang mengiringi kata benda ini ada dua. Ini kita sebut kata sifat satu, ini kata sifat dua. Jadi kata benda, kata sifat satu, kata sifat dua. Masih ingat? Kata benda plus kata sifat. Kalau kata sifatnya satu, ini namanya FKB 1. Tapi kalau kata sifatnya multiple, 2, 3, atau 4, dan seterusnya, dia dinamakan FKB 2. FKB 2. Ini KB plus KS plus KS plus KSN, ya. KSN. KS1 plus KS2 plus KSN. Kita ingat lagi, ini prasakata benda yang pertama. Prasakata benda yang pertama kali muncul dalam pelajaran kita ini, itu FKB 1. FKB 1 itu rumusnya KB plus KS. Kemudian setelah FKB 1 muncul lagi FKB 2. FKB 2 itu rumusnya KB plus KS1 plus KS2 plus KSN. Ini KB plus KS1 plus KS2. Jadi syarat yang harus dipenuhi oleh FKB 1 adalah ini kata sifat yang satu-satunya ini harus selaras dengan kata benda. Kalau FKB 2, kata sifat yang multiple ini, ya, rangkaian kata sifat ini, itu masing-masing harus selaras dengan KB, ya. Seperti ini. Ada dua kata sifat setelah malikah, adilah dan jamilah, ya. Jadi ini KS1 dan KS2 harus selaras dengan malikah. Oleh karena malikah itu perempuan, ini harus perempuan, adilah, jamilah. Jadi kalimat dia seorang ratu yang adil dan cantik, hiya malikatun adilatun jamilatun, ya. Walaupun sebetulnya kalau kita tambahkan waw di sini tidak salah, ya. Adilatun wa jamilatun. Tapi tidak perlu. Oleh karena apa? Oleh karena kata sifat itu bisa lebih dari satu. Malikatun, adilatun, jamilatun. Oke, berikutnya. Zaid seorang guru. Zaid seorang guru, ya. Jadi yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat ini pastilah tentulah Zaid, ya. Zaid ini mubtada. Ini batas antara mubtada dan khabar. Kemudian seorang guru, itu kata benda itu berperan sebagai khabar, ya, berperan sebagai khabar. Mari kita ini kan Zaid seorang guru, Zaidun ini kata benda yang berperan sebagai mubtada, ya, persyaratan mubtada sudah dia penuhi oleh karena Zaidun itu marfu dan ma'rifah oleh karena dia sebuah nama. Kemudian seorang guru itu apa? Mudarrisun.
mudarrisun. Ya. Zaidun mudarrisun. Zaid seorang guru. Guru bisa juga muallimun. Ya, Zaidun muallimun bisa. Bisa juga ustadzun. Zaidun ustadzun. Tapi ustadzun itu bisa bermakna guru besar, ya. Guru besar. Zaidun mudarrisun. Kemudian ini mudarrisun itu khabar, ya. Khabar yang berperan sebagai khabar juga kata benda, ya kan? Mudarris itu guru, itu kata benda. Kemudian dia guru bahasa. Nah, Zaid itu kan dia laki-laki. Dia laki-laki itu huwa, ya. Huwa. Huwa ini berperan sebagai mubtada. Mubtada. Guru bahasa. Oh, guru itu mudarris. Mudarris. Ya. Bahasa itu apa? Bahasa itu lughah. Lughatun. Saya tulis di sini, ya. Guru bahasa. Guru bahasa itu mudarris itu guru. Mudarris itu guru. Kata benda. Bahasa itu lughah. 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 Itu bahasa. Itu kata benda juga. Jadi guru bahasa itu merupakan gabungan antara kata benda. Masalahnya di sini, kalau guru bahasanya itu tidak tertentu atau seorang itu kan tanwin. Tanwin itu kita sematkan di kata benda dua, ya. KB1, KB2. Nah, KB1 itu mudhaf, tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, ya. Kemudian kata benda dua itu harus majrur oleh karena mudhafun ilaih. Jadi mudarrisul lughatin. Mudarrisul lughatin artinya seorang guru bahasa. Kalau guru bahasa itu sudah diketahui guru bahasanya. Guru bahasa itu gimana itu? Jadi ini luahnya pakai alif lam. Tambah alif lam. Alif lam diikuti lagi oleh alif lam. Jadi alif lam ada dua lam di sini. Lam yang pertama itu lam dari alif lam. Lam yang kedua itu awal dari kata luah bahasa. Gitu, ya, begini. Jadi mudarrisul lughati. Kalau kita lihat ini soal, dia guru bahasa, tidak ada seorangnya. Jadi maknanya itu cenderung sudah tertentu gurunya. Jadi ini beralif lam. Jadi mudarrisul lughah. Mudarrisul lughati. Jadi kata benda satunya mudarris, ini kata benda satu, ini kata benda dua. Ingat dulu waktu kita membahas FKB 3, harokat akhir kata benda satu terbuka. Bisa mudarrisu, bisa mudarrisi, bisa mudarrisa. Nah, tapi mengapa di sini mudarrisu? Oleh karena KB satunya ini berperan sebagai khabar. Dia itu apa? Dia itu guru. Jadi guru itu khabar. Khabar itu harus marfu. Jadi mudarrisu. Jadi Zaidun mudarrisun, ya, Zaidun mudarrisun huwa mudarrisul lughah. Dia guru bahasa. Bahasa Arab mudah. Coba lihat, bahasa Arab mudah. Bahasa itu kata benda. Bahasa Arab itu kata benda. Arab di sini kata sifat. Bahasa itu kata sifat, ya. Bahasa itu kata sifat. Jadi bahasa Arab ini berperan sebagai mubtada, kemudian khabarnya itu mudah. Khabar itu mudah. Mudah itu kata apa? Kata sifat. Yang berperan sebagai khabar itu kata sifat, yang berperan sebagai mubtada itu kombinasi kata benda, kata sifat.
Kata benda kata sifat itu apa? FKB1, ya kan? FKB1. Nah, kemudian, oke, kita ulangi nomor 10. Yang berperan sebagai pokok pembicaraan dalam kalimat nomor 10 adalah bahasa Arab. Bahasa Arab terdiri dari dua kata. Kata yang pertama bahasa, itu kata benda. Kemudian kata yang kedua itu Arab, itu kata sifat. Ya, Arab sebagai bahasa itu kata sifat. Ya. Sebagaimana Inggris sebagai bahasa itu kata sifat. Nah, kata sifat. Kemudian yang berperan sebagai khabar itu mudah. Jadi apa yang menjadi pokok pembicaraan? Jawab bahasa Arab. Ada apa bahasa Arab itu? Bahasa Arab itu mudah. Atau kalau kita mau lebih detail lagi, apa yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat ini? Bahasa. Bahasa apa? Bahasa Arab. Ada apa dengan bahasa itu? Bahasa itu mudah. Mari kita rumuskan. Ini bahasa itu berperan sebagai mubtada. Mubtada kan beralif lam. Jadi al-lughah. Iya kan? Al-lughah. Bahasa itu ingat, bahasa itu lughah. Kalau dia beralif lam seperti ini, lughah. Al-lughah. 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 Nah, jadi di sini Arab sebagai kata sifat itu Arabiyun ya. Arabiyun. Arabiyun. Ini sebagai bahasa Arabiyun. Ingat apa namanya itu kata sifat yang berakhir dengan ya tasdid. Ya tasdid ya. Misriyun itu orang Mesir. Kemudian Hindiyun itu orang India. Ya, Arabiyun itu yang bersifat Arab. Dalam hal ini bahasa. Bahasa Arab. Berarti ini kata sifat. Kata sifat harus selaras dengan kata benda ya. Nah, kata bendanya beralif lam. Oleh karena dia berfungsi sebagai mubtada. Nah, maka ini pun beralif lam. Al-Arabi. Nah, kemudian ini kata bendanya bertamarbutah. Maka ini pun bertamarbutah. Al-Arabiyatu. Jadi ingat, bahasa Arab itu al-lughatul arabiyyatu. Ya. Bahasa Indonesia itu al-lughatul indonesiyatu. Al-lughatul indonesiyatu. Ya. Bahasa Mesir al-lughatul misriyatu kalau ada. Tapi orang Mesir itu bahasanya kan bahasa Arab, ya. Al-lughatul arabiyyatu. Nah, itu berperan sebagai apa? Sebagai mubtada. Ada apa dengan al-lughatul arabiyyah itu? Nah, itu dijelaskan oleh khabar. Mudah. Apa mudah? Mudah itu kata sifat. Mudah itu sahlun ya. Lawan dari sa'bun. Nah, oleh karena ininya mubtadanya itu perempuan, maka khabarnya juga harus selaras dengan mubtada dalam hal gender. Jadi sahlatun. Jadi sahlun itu kita perempuankan, kita ubah ke dalam bentuk perempuan menjadi sahlatun. Sahlatun. Jadi bahasa Arab itu mudah, al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Kalau kita hendak mengatakan bahasa Inggris itu sulit, al-lughatul ingliziyatu sa'batun. Ya. Bahasa Inggris itu sulit memang. Kalau bahasa Arab itu mudah, ya. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Jadi orang Arab itu bilang bahwa bahasa Arab itu mudah, ya. Bahasa Inggris susah bagi orang Arab. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Oke, saya kira cukup sekian. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.